Halo Sobat Formadiksi UM, perlu kalian ketahui, penerima KIP kuliah tentunya menerima biaya bantuan hidup atau living cost setiap periode. Periode pertama bulan September sampai bulan Februari. Periode kedua bulan Maret sampai bulan Agustus, yang mana diterima melalui rekening tabungan KIP kuliah. Tabungan KIP kuliah tentunya lekat kaitannya dengan ATM. Berbagai pertanyaan mengenai KIP kuliah seringkali muncul dari maba atau mahasiswa baru, terutama mengenai tabungan KIP kuliah. Benar gak sih? Oleh karena itu, mari kita ulas mengenai tabungan KIP kuliah. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih KIP kuliah? Kenapa gak disebut beasiswa? KIP kuliah merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi teman-teman yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Berbeda dari beasiswa yang biasanya fokus memberikan penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi. Walaupun demikian, syarat prestasi pada KIP kuliah ditujukan untuk menjamin bahwa penerima KIP kuliah terseleksi dari yang benar-benar mempunyai potensi dan kemauan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek telah melakukan transformasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah menjadi KIP Kuliah Merdeka pada tahun 2021. Apa saja sih keunggulan penerima KIP kuliah? Yang pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua, pembebasan biaya kuliah atau pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Yang ketiga, bantuan dana living cost untuk angkatan 2020 sebesar Rp4.200.000. Kemudian untuk angkatan 2021 sampai 2022 sebesar Rp5.700.000. Apa sih perbedaan KIP kuliah Merdeka dengan KIP kuliah tahun sebelumnya? Bantuan biaya kuliah atau pendidikan dan dana living cost lebih tinggi. Biaya pendidikan akan disesuaikan dengan program studi masing-masing. Untuk program terakreditasi A, mahasiswa penerima KIP kuliah Merdeka ini akan bisa mendapatkan maksimal Rp12 juta. Kemudian, prodi terakreditasi B bisa mendapatkan maksimal Rp4 juta. Dan prodi terakreditasi C bisa mendapatkan maksimal Rp2,4 juta. Biaya hidup bagi penerima KIP kuliah tahun 2021 disesuaikan dengan indeks harga lokal daerah. Perubahan ini berlaku untuk mahasiswa baru yang menerima KIP kuliah pada tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses pada pendidikan tinggi sehingga calon mahasiswa kurang mampu agar memiliki masa depan yang lebih baik. Nah, udah pada tahu kan mengenai KIP kuliah dan KIP kuliah Merdeka? Hal itu semua tentunya berkaitan dengan buku tabungan ataupun ATM. Banyak ragam permasalahan yang sering dialami mahasiswa. Apa saja sih permasalahannya?
Mahasiswa tentunya sering melakukan aktivitas di kampus maupun di luar kampus. Tanpa disadari, terkadang mereka melakukan kelalaian dalam menjaga barangnya, terutama dompet. Apalagi di dalamnya terdapat banyak kartu identitas penting maupun kartu debit, salah satunya kartu debit KIP kuliah. Lantas bagaimana jika kartu ATM KIP kuliah maupun buku tabungannya hilang? Hal yang perlu dilakukan adalah membuat surat kehilangan ke kantor polisi untuk mengurus surat kehilangan buku tabungan, lalu mengurus ATM yang baru di bank penyalur terdekat dengan menanyakan prosedur kepada customer service, dengan catatan bahwa perbaikan tidak akan mengubah jenis dan nomor rekening tabungan KIP kuliah. Apabila kita mengubah jenis dan nomor rekening tabungan, KIP kuliah tidak bisa cair di periode berikutnya. Kemudian pertanyaan yang sering muncul yaitu mengenai apakah uang living cost KIP kuliah akan hangus apabila tidak segera dilakukan penarikan? Jawabannya adalah tidak. Dana living cost tidak akan hangus. Sebaiknya mahasiswa menabung sebagian dana living cost pada rekening tabungan KIP kuliah dan bisa melakukan penarikan uang apabila benar-benar diperlukan. Sangat dianjurkan dalam penggunaan dana living cost digunakan secara bijak. Selanjutnya adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mahasiswa. Apabila telah habis masa studi, apakah tabungan dan kartu ATM KIP kuliah masih tetap bisa digunakan? Jawabannya adalah jika sudah yudisium dan dinyatakan lulus, maka tabungan dan kartu ATM masih bisa digunakan, namun hanya akan beralih menjadi tabungan dan kartu ATM pada umumnya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, kapan sih KIP kuliah hangus? Jawabannya adalah standar prestasi menurun. Dalam hal ini, merupakan ketentuan dari pihak kampus, yakni apabila mengalami penurunan nilai IP dengan batas minimum yang ditentukan, yakni 2,75 secara berturut-turut selama 2 semester. Selain itu, bantuan juga bisa dihentikan jika mahasiswa penerima KIP kuliah menyelesaikan studi lebih dari 4 tahun. Tak hanya itu, KIP kuliah ini juga bisa dialihkan ke mahasiswa lain dengan beberapa catatan. Misalnya, mahasiswa penerima KIP kuliah meninggal dunia. Mahasiswa mengundurkan diri atau tidak mendaftar pada semester tersebut. Kemudian, menikah pada saat masih menempuh pendidikan. Pada saat menikah, kewajiban pembiayaan Anda tentunya sudah beralih ke pasangan Anda, yang mana status sudah tidak termasuk tidak mampu, karena ada dukungan pembiayaan dari pasangan. Nah, itu tadi merupakan informasi mengenai KIP kuliah. Semoga informasi tadi dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa ikuti akun sosial media Formadisi UM agar tidak ketinggalan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube kami ya.